Bagaimana ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Baik Pak, pada kesempatan ini saya kebetulan ada tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 8. Minta izin Bapak, kita berbicara wawancara sebentar terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan Pak. Yang selama ini Bapak ambil selama memimpin sekolah ini Pak. Jadi mungkin pertanyaannya tidak banyak Pak, hanya sekitar 8 pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan yang selama ini Bapak ambil, dengan mungkin ada rasa dilema atau memang rujukan moral dan sebagainya Pak. Mungkin selama Bapak menjabat atau memimpin sekolah ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak, itu atau rujukan moral? Kadang-kadang kita dalam mengambil satu keputusan itu kita harus melihat apa itu dilema dalam suatu persoalan. Kadang-kadang kedua belah pihak itu sama, kedua-duanya hal-hal yang baik, itu disebut dengan dilema etika. Sementara kalau keduanya kadang-kadang ada satu yang pihak yang benar, satu yang salah, itu kita tentu berpihak pada yang benar. Sementara yang dilema itu kita dulu dan mengambil hikmah-hikmah dari atau apa yang lebih diprioritaskan kepada dilema etika itu. Berarti lebih mudah kita ambil suatu keputusan seandainya satu benar satu salah, ketimbang kita ambil keputusan dua-duanya ada nilai kebajikannya Pak ya? Iya benar. Tapi kalau memang satu yang benar satu salah, langsung kita ambil keputusan pasti pihak yang benar. Ya. Jadi kalau dua-dua yang benar, tentu kita lihat mana prioritas yang lebih benar dulu, mana yang lebih ditambahkan untuk kepentingan sekolah daripada untuk kepentingan yang pihak pribadi itu sendiri. Itu disinilah timbul dilema ya Pak ya? Baik Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dan beberapa kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama misalnya benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Pertama yang kita lihat dulu adalah kita panggil dulu yang bermasalah tersebut, kemudian kita duduk bersama, kemudian kita lihat di mana apa sih pemicu persoalan tersebut sehingga muncul dilema tersebut. Kemudian sehingga kita bisa tahu duduk persoalan daripada permasalahan tersebut. Kemudian baru kita ambil suatu keputusan bersama-sama dengan musyawarah, dan kita lihat mana yang sehingga persoalan tersebut menjadi win to win, maksudnya sama-sama menang, tidak ada yang disalahkan. Padahal pada prinsipnya itu betul-betul benar. Berarti lebih mengutamakan karena ada persoalan seperti itu bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah bersama, duduk bersama ya. Jadi dengan cara bermusyawarah, nanti pada akhirnya akan menemukan suatu keputusan yang mungkin lebih diprioritaskan ya, mungkin seperti itu ya. Baik Pak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan untuk menangani kasus ini? Ya, seperti tadi kita katakan, kita panggil kedua belah pihak yang bermasalah dan kita cari solusinya. Ya. Kita dalam hal tersebut kita lihat pemicu masalahnya. Kemudian setelah ada titik temu,
kemudian secara kekeluargaan kita selesaikan persoalan tersebut. Jadi tidak merugikan kedua belah pihak. Selama ini Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Itu hal-hal yang efektif tentu memanggil kedua belah pihak yang bertikai kan. Kemudian kita minta keterangan mereka dan kita selesaikan secara kekeluargaan, tidak kita dudukkan berdua, kemudian kita ambil solusinya sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi semua mereka itu menerima dengan agar mereka bisa menerima secara kekeluargaan bahwa persoalan itu adalah bukan persoalan yang lagi membuat mereka berselisih paham setelah duduk berkeluarga. Itu lebih kepada penjelasan secara kekeluargaan, duduk bersama, kemudian lahir ide-ide yang saling bisa menerima, gitu. Baik, kemudian hal apa saja selama ini Pak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Di sini adalah dalam mengambil suatu keputusan tentu ada pihak-pihak kadang-kadang menganggap dirinya dirugikan. Dalam tersebut kita harus mencari suatu solusi yang menimbulkan suatu efek atau resiko ke depannya, bisa menekan gap ke depan itu seminimal mungkin, sehingga mereka bisa tidak lagi terjadi persoalan ke depan. Dan itu pun harus kita lihat apakah hal tersebut bisa berdampak baik bagi kedua belah pihak. Jadi penjelasan Bapak tadi bahwa yang terpenting dalam pengambilan keputusan itu yang pertama jangan ada keberpihakan. Mungkin yang terjadi gap di antara guru-guru. Jadi seandainya terjadi gap itu susah menyelesaikan permasalahan. Jadi itu yang perlu dihindari untuk Bapak, gitu ya. Baik Pak, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu mungkin dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini Pak? Kalau memang terjadi suatu dilema atau persoalan yang kita hadapi, tentu kita harus lihat persoalan itu bagaimana dampak terhadap permasalahan tersebut. Ya otomatis kita kalau persoalannya sangat mendesak, ya kita tidak punya jadwal tertentu, kita langsung menyelesaikan persoalan itu pada saat kejadian. Kalau memang itu masalahnya berat, kita panggil kedua belah pihak, kita duduk bersama, kemudian kita bersuara dengan komite sekolah dan pengawas pembina sekolah kita untuk menerima masukan dari stakeholder tersebut, sehingga persoalan tersebut bisa diselesaikan pada hari itu juga, sehingga tidak ada dampak atau pengaruh terhadap hari esok. Jadi lebih kepada situasi persoalannya. Kalau seandainya persoalannya ringan, tidak berat, langsung bisa diselesaikan pada hari itu juga. Tapi kalau seandainya misalnya persoalannya mungkin agak rumit, itu bisa memerlukan waktu untuk duduk semua. Ya, tergantung karakter masalahnya. Kalau karakter masalahnya rumit, tentu kita kalau yang tidak bisa kita selesaikan satu hari, otomatis kita harus duduk dengan masyarakat pada hari berikutnya dengan guru atau stakeholder yang ada. Baik Pak, mungkin selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Tentu jalannya adalah kita
permasalahan itu kita bawa selalu ke dalam musyawarah dulu. Kemudian dalam musyawarah tersebut kita musyawarahkan untuk menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan ilmu itu. Kemudian kita berkonsultasi atau bermusyawarah dengan pengelola sekolah juga dan penitia sekolah, sehingga bisa menemukan solusi atau saran-saran terbaik dari beliau yang membuat yang membina sekolah ini dan memperhatikan sekolah ini. Itu dari komite mungkin mereka ada saran dan bisa menemukan solusi yang lebih baik. Berarti melibatkan semua stakeholder sekolah, terutama pemimpin sekolah dalam menyelesaikan persoalan dilema etika ini, Pak. Ini mungkin Pak, pertanyaan terakhir Pak, yang terakhir kali. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan berdasarkan dilema etika? Dalam sebuah edukasi itu kan ada pemimpin. Saya selaku pemimpinnya selalu mengambil keputusan itu berdasarkan duduk dan mufakat dalam bermusyawarah, sehingga setiap keputusan yang ada itu kita harus bertanggung jawab sebagai pimpinan, sehingga dalam hal tersebut tidak ada suatu kendala lagi, sehingga keputusan yang kita ambil sudah tepat. Jadi setiap keputusan yang ada itu yang pertama sekali memang harus ada rasa tanggung jawabnya Pak dari semua keputusan ya. Kemudian melibatkan semua guru, kemudian bermusyawarah itu dari pembicaraan atau pengambilan keputusan yang dilema itu kan. Ya, kita memang selalu bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan, sehingga nanti tidak ada yang disalahkan. Jadi kita semua sekolah itu sudah bisa menerima karena mereka semua terlibat dalam mengambil keputusan tersebut. Dengan sebagai pimpinan kita yang bertanggung jawab. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan waktunya Pak, telah meluangkan waktu sebentar melakukan kegiatan wawancara ini. Alhamdulillah hari ini sudah selesai kita laksanakan bersama. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Gunawan, saya guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri Timur 2, Kabupaten Jaya. Pada kesempatan ini Pak, saya ingin mengajak Bapak sebentar dalam rangka untuk menyelesaikan tugas yang diminta oleh pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini Pak. Bagaimana Pak hari ini? Kabar Pak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin Pak nanti dalam wawancara kita, mungkin sekitar 8 pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Pak, yang mungkin bisa dalam bentuk sharing atau pengalaman Bapak selama memimpin sekolah ini Pak. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri, nanti setelah ini baru kita wawancarai. Baik, saya Mulyadi Swedi, Inisial Manajemen, Kepala SMP Umum Jaya. Dalam hal ini saya menjabat kepala sekolah sudah tahun keempat. Di sekolah ini merupakan sekolah ketiga saya. Jadi insya Allah kita akan sering pendapat tentang dilema etika yang ditugaskan oleh PP Guru Penggerak. Baik, insya Allah kita akan mulai wawancaranya. Baik,
Sebelumnya Pak, saya berterima kasih kepada Pak telah meluangkan waktu untuk kita lakukan kegiatan ini, wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan berdasarkan dilema etika atau rujukan moral Pak. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral dari pengalaman Bapak selama menjabat atau memimpin sekolah ini Pak? Baik, untuk mengidentifikasi suatu masalah di mana ada dilema etika yang berhukum dan ada masalah, dan yang satunya benar, nah jika dua-duanya benar, maka hal itu disebutkan sebagai dilema etika. Jadi kita harus bisa memilih mana yang benar menurut hukum dan benar menurut dilema etika. Demikian Pak. Berarti menurut pembicaraan Bapak tadi yang saya tangkap bahwa terjadi dilema ini karena ada dua persoalan itu sama-sama benar ya. Ya, betul. Jadi sama-sama memiliki nilai kebajikannya. Ya. Jadi kita harus mengambil salah satu keputusan yang melahirkan satu dilema bagi kita. Karena ada dua nilai kebajikan yang terdapat dari persoalan itu. Mungkin itu Pak ya. Ya. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, ada sama-sama mengandung nilai kebajikannya Pak? Baik, sebelum saya mengambil keputusan, saya tentunya harus melihat siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Nah, dan ketika mengambil keputusan, saya juga tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Jadi harus ada orang lain terlibat. Jadi saya libatkan mungkin wakil kepala sekolah, kemudian teman-teman guru yang lain ya. Yang tentunya keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak tersebut. Jadi sama-sama diuntungkan. Mungkin. Berarti dalam keputusan itu mengedepankan kebersamaan Pak, Ya, ada musyawarah. Ya, musyawarah keluarga. Jadi dengan ada musyawarah mungkin semua kebimbangan itu mungkin agak dapat ditekan, bisa mengurangi kebimbangan Pak ya. Ya, betul. Selanjutnya Pak, langkah-langkah ini mengenai langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk istilahnya mengambil keputusan terhadap persoalan yang sudah kita bicarakan tadi. Ya baik, sebelum saya mengambil keputusan final, langkah pertama mungkin saya akan mengambil kedua orang ketiga ini yang masalah ini untuk menanyakan apa masalah yang terjadi. Kita gali informasi dari kedua orang ketiga, masalah apa yang diperdebatkan. Nah kemudian setelah kita dapat masalahnya, permasalahan yang diperdebatkan, kita akan mengambil langkah kedua adalah memusyawarahkan dengan pemangku kepentingan yang ada di sekolah, bisa itu wakil siswa, wakil guru, dan wakil kepala sekolah, dan juga bisa dilibatkan mungkin pengawas sekolah sebagai pengontrol sekolah kita untuk mengambil keputusan yang terbaik. Jadi kita juga langsung mengambil keputusan pihak. Jadi semua warga sekolah kita libatkan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu sebelumnya yang pertama harus kita kaji terlebih dahulu akar permasalahan. Apa saja sebenarnya yang di permasalahan tersebut. Betul. Kemudian baru melibatkan semua yang terlibat dalam sekolah ini, termasuk pengawas, mungkin dewan guru dan sebagainya. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang paling efektif mungkin kita dekati secara personal orang yang bermasalah tersebut. Kita tanyakan secara individu kan.
dari hati apa yang diperdebatkan, apa yang menjadi masalah besar. Sehingga ketika kita sudah mengetahui inti permasalahannya dari kedua belah pihak tersebut, kita mungkin akan bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya, tentunya tidak merugikan kedua belah pihak yang bertikai. Mungkin itu. Tapi langkah-langkah efektifnya mengkaji terlebih dahulu terhadap persoalan itu, apa sebenarnya yang terjadi dari persoalan tersebut, kemudian dipertimbangkan, kemudian diambil keputusan yang terbaik lah, Ya, sehingga tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dikecewakan dalam persoalan itu ya. tadi saya personal, Personal. secara individu, terbicara dari hati-hati ya. Iya. Kemudian Baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja Pak selama ini merupakan tantangan, ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada terus ketika Pak? Mungkin ada tantangan tertentu dalam Bapak mengambil sebuah keputusan dengan melahirkan suatu problematika. baik, selama saya di kepala sekolah, yang paling menjadi tantangan adalah ketika ada dua belah pihak yang bertikai yang sama-sama yang benar apa yang diperdebatkan, dan tidak ada yang mau mengakui, tidak ada yang mau mundur ya dari dua permasalahan tersebut, dan sama-sama benar masalah yang diperdebatkan. Jadi untuk mencari titik temu itulah yang paling membuatnya sulit ya, sulit dalam mengambil keputusan. Dan tentunya itu butuh waktu yang agak lama ya untuk mencari solusi yang terbaik. Dan tentunya ketika ketika tidak juga menemukan solusi terbaik, kita mungkin akan melibatkan semua pemangku kepentingan dari sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai contoh, misalnya dalam hal pembagian jam mengajar, tentunya kan tidak mungkin adil, adil 100% ya, karena ada yang kurang sedikit, ada yang lebih sedikit. Dan kita harus memberikan pemahaman kepada teman guru untuk memahami bahwa begitulah adanya jam pembelajaran tersebut. Demikian. Berarti menurut saya tangkap dari kebijakan Bapak, yang jadi kaitan terbesar itu mungkin sama-sama ada yang mempertahankan prinsip, Ya, dan jadi di antara guru dengan guru yang terjadi persoalan tersebut tidak ada yang mundur ya, sama-sama mempertahankan prinsip ya. Mungkin itu menjadi tantangan yang terbesar di dalam sebuah perusahaan Pak ya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, misalnya di lembaga etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Pak untuk menyelesaikannya dalam bentuk misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? baik, jika permasalahan itu bisa kita selesaikan langsung di tempat, masalah kecil tidak terbesar, ya mungkin kita langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga. Tetapi kalau memang masalah itu besar, tidak bisa kita selesaikan pada hari itu, kita akan melibatkan komite pengawas dan semua warga sekolah yang ada di sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita ada prosedur-prosedur yang harus kita jalankan. Jadi tidak mungkin masalah besar itu bisa kita selesaikan sendiri. Kalau memang bisa kita selesaikan sendiri ya masalah langsung selesaikan. Mungkin Tergantung kepada
permasalahannya apa Ya. itu kalau memang permasalahannya tidak ini ringan itu mungkin bisa langsung diselesaikan pada hari kedua. Ya, betul. Tapi kalau seandainya persoalannya mungkin agak rumit itu memerlukan waktu dilibatkan pihak sekolah yang terlibat dengan kasus ini, Pak. Ya, betul. Baik, Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus Maidika? Ya, baik. Yang mempermudah saya dalam bekerja mungkin pertama adalah saya niatkan kerja ini adalah sebuah ibadah ya, karena Allah. Kemudian kita juga tidak bisa menutupi bahwa kita dalam kerja itu tidak mungkin kita kerja sendiri ya. Kita butuh tim ya. Dimana ada wakil kepala sekolah, ada wakil kurikulum, ada warga sekolah, guru, komite, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan ya. Jadi tidak mungkin semua masalah itu bisa terselesaikan sendiri. Jadi yang paling membantu saya adalah hari ini adalah teamwork saya, teamwork sekolah saya. Jadi mungkin demikian Pak. Saya tertarik dengan jawaban Bapak tadi bahwa dalam kerja itu mengedepankan kita niatkan sebagai bentuk ibadah. Iya. Saya tertarik dengan itu Pak. Mungkin dengan ada yang niat seperti itu, keikhlasan seperti itu, maka akan timbul motivasi dalam diri kita ya. Iya. Kemudian menurut saya dengar tadi dari ucapan Bapak bahwa ada teamwork di sekolahnya, Iya. baik itu dari dewan guru atau dengan komite pengawas bahkan dinas pendidikan dalam menyelesaikan suatu permasalahan di mereka. Iya, betul. Baik, Pak. Kemudian dari sebuah hal yang telah disampaikan Pak, dari semua hal yang telah disampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Baik, ketika semakin banyak masalah yang terjadi di sekolah, di sebuah lembaga, saya mungkin akan belajar ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang itu dengan dilema etika. Jadi satu masalah yang terjadi kita selesaikan itu bagian dari pembelajaran kita sendiri. Dua masalah akan bertambah lagi pengalaman kita dalam menyelesaikan masalah. Jadi intinya masalah itu jangan buat kita kendor motivasi dalam bekerja, tapi jadilah masalah itu sebagai pertimbangan kita untuk bekerja. Ketika kita bisa menyelesaikan sebuah masalah, itu bagian dari ibadah kita berawal. Jadi mungkin demikian Pak. Berarti dengan adanya masalah kita akan mendapatkan pembelajaran atau pengalaman dari pembelajaran itu. Cuman tugas kita hanya untuk apa? Menjalankan dengan ikhlas. Iya, Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya wawancarai Bapak. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Sehingga Bapak sukses lagi dalam menjalankan tugas di sekolah ini dan dapat mengambil keputusan dengan bijaksana Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, selamat juga dulu Pak. Oh iya. Mudah-mudahan sukses di kerja. Amin. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.